Prasasti dari Raja Balitung itu kita dapati di berbagai daerah yang ada di Jawa Timur. Di Tulungagung misalnya prasasti Panampihan, itu ada di lereng Wilis, di Penampian, gitu. Sendang, Kecamatan Sendang. Di Blitar itu prasasti Kineu, gitu. Itu di Blitar Utara, yaitu di Nglegok, gitu ya. Nah, prasasti Kineu. Di Malang prasasti Balitung lebih dari satu, ya, jumlahnya lebih dari satu. Salah satu di antaranya adalah prasasti yang tadi saya sebut itu, namanya prasasti kubu-kubu, ya, prasasti kubu-kubu yang 905 itu ya, prasasti kubu-kubu. Pada tahun yang sama, yaitu tahun 905, kita juga menemukan prasasti Balitung yang ada di Malang bagian utara, di sekitar daerah Singosari, ya. Jadi dua pada tahun yang sama, 905, ya. Kalau yang di tempat ini kan 7 November tadi. Nah, kemudian ditemukan lagi di tempat lain ya, di daerah Mojokerto juga ditemukan, di Gresik ditemukan. Nah, jadi dengan adanya prasasti Balitung yang tersebar di sejumlah tempat yang ada di Jawa Timur, ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa Balitung itu memperluas wilayah kekuasaannya sampai ke Jawa Timur, ya. Nah, sampai ke Malang juga. Padahal sebelumnya Malang sudah ada kerajaan, yaitu Kerajaan Kanjuruhan. Karena itu dengan Balitung memperluas wilayah kekuasaan ke daerah Malang, maka Kerajaan Kanjuruhan akhirnya turun status. Dari yang semula kerajaan hanya menjadi semacam bawahan dari Mataram. Sehingga Kanjuruhan tidak lagi menjadi kerajaan, tapi menjadi watak. Dan sebutannya watak Kanuruhan yang diperintah hanya bukan oleh raja, pucuk pimpinannya, tetapi hanya setingkat rakyat. Karena itu muncul sebutan Rakai Kanuruhan, gitu ya. Nah, Rakai Kanuruhan. Dua prasasti ini, prasasti 908 yang ditemukan di daerah Malang, yaitu prasasti kubu-kubu dan satu lagi prasasti Singosari. Seringkali menyebut begitu karena ditemukan di daerah Singosari. Ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa kemungkinan Balitung melakukan ekspansi kekuasaan di daerah Malang dan menyebabkan Kerajaan Kanjuruhan turun status. Dari kerajaan hanya tinggal watak yang dipimpin oleh watak atau watak setingkat rakyat. Nah, saya kembali ke prasasti kubu-kubu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kata kubu-kubu ini merupakan kata ulang atau istilah repetitif, ya, kata ulang. Kata dasarnya kubu, ya. Kata dasarnya kubu, ya. Kata kubu ini bisa menjadi kata jadian dengan mendapatkan bisa awalan, bisa akhiran, bisa sisipan, gitu ya. Salah satu kata jadian itu dengan menambah akhiran, yaitu akhiran an, ya. Akhiran an ini tidak hanya ada dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Jawa kuno pun juga mengenal akhiran an. Jadi kalau kata kubu itu ditambah dengan akhiran an menjadi kubuan, ya, kubuan. Nah, kita melihat ada vokal yang rangkap, ya. Kubu itu berarti dengan u, an itu berawal dengan vokal a. Jadi ada ua, ua itu menjadi wa. Jadi kalau kubu ditambah an menjadi kubwan, kubwan. Ya, kubwan. Nah, kubwan ini artinya adalah kebun. Karena W itu bisa bertukar dengan menjadi B, ya. Jadi kubwan menjadi kuban, ya. Kuban akhirnya menjadi kebun. Nah, prasasti ini berisi tentang anugerah anugerah dari Balitung. Anugerah itu diberikan kepada, nah tadi ada tinadah. Jadi waranugraha itu tinadah. Jadi tinadah itu, ya, jadi kalau kita mendapat anugerah maka yang mendapat anugerah itu menadai anugerah itu. Karena itu tadi setelah saya waranugraha, Sri Maharaja dan seterusnya itu tinadah. Nah, tinadahnya siapa yang menerima anugerah? Yang menerima anugerah ini adalah Rakrian Hujung yang bernama Dia Mangara. Ya, ini jadi Malang setelah dikuasai oleh Mataram itu
wilayah Kanjuruhan itu pecah jadi dua, yaitu menjadi Kanuruhan dan Hujung. Hujung itu sebenarnya utara. Nah, sebenarnya utara ya. Pusat Hujung itu ada di Toyomerto sekarang. Di sana ada dusun Hujung gitu ya. Ada temuan di sana. Ada reruntuhan candi yang tua, yang seera Balitung karena kepala kalanya tanpa rahang bawah. Nah ini. Jadi sekali lagi diberikan kepada Rakrian Hujung Diah Mangara, dan nah ini ada dannya satu lagi Rakrian Matuha Rakai Majawuntan, jadi dua orang ya. Nah ini yang mendapatkan anugerah, satu Rakrian Hujung, yang kedua adalah Rakrian Mangara Rakai Mangara. Nah isinya apa ya? Isi anugerah itu adalah menetapkan sebidang tanah yang berupa tegal. Jadi tegal. Jadi tanahnya itu tegal ya. Jadi tanah tegal ini biasanya tanah-tanah yang melereng, tanah yang geneng itu tegalan ya. Tapi tanah yang di lembah ini bisa dijadikan area persawahan. Jadi wetland ya, tanah basah. Tapi tanah yang di geneng itu biasanya adalah tegalan ya. Kita dulu sebutannya tegal, tulisannya TGAL, tegal gitu ya. Sekarang jadi tegal, kalau ditambahan jadi tegalan. Tapi juga tanah yang semacam ini, tanah yang tidak basah ya, ini selain dijadikan tegalan bisa dijadikan sebagai kebun ya, kubuan ya. Jadi bisa jadi kubuan tapi bisa jadi tegal gitu. Dan areal sekitar ini karena ada di kaki hingga lereng tengah dari Gunung Katu ya, gunungnya Katu anaknya. Ini maka kita mendapati beberapa tanah ini yang penggunaan tanahnya itu sebagai tegalan dan kebun gitu ya. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, jika kubu itu ditambah dengan an menjadi kubuan, dan kubuan itu berarti kebun ya. Kata kubuan itu istilah Jawa kuno yang artinya memang kebun ya. Karena itu kubuan Hageng itu menunjuk pada kebun gede gitu ya. Kebun agung itu ya kebun Hageng ya. Kalau di dalam bahasa Jawa Baru jadi kebun agung gitu. Hageng itu kan agung. Nah ini memberikan petunjuk kepada kita ada area perkebunan yang area kebun yang luas gitu. Karena itu kebun Ageng. Tidak hanya di kebun agung sekarang, kebunnya itu meluas sampai ke tetangganya, kebun sari. Ya, ini area perkebunan yang berada di apitan dari dua sungai, apitan dari Metro dan Berantas. Ya kan, timur kan Berantas sampai Gadanan dulu. Dalam prasasti kuno itu namanya Gadanan, itu sekarang jadi Gadang gitu ya. Gadanan, Gadang gitu. Tadi ada juga desa kuno itu di utara, Sukun, ada prasasti Sukun itu dari masa Kadiri akhir gitu ya. Jadi tempat-tempat ini bersejarah gitu ya. Bahkan di dalam prasasti kubu-kubu itu disebut tentang adanya kasukan, sukan ini yang menjadi sukaan, jadi menjadi soko, ini yang menjadi Tegal Soko ya, yang ada di Wakil di Pakpit ya, di Pendopo Kembang Kopi itu sumber Soko ya. Nah jadi ini di sebelah baratnya. Nah ini lalu kubu-kubu, desa kubu-kubunya, jadi anugerah itu menetapkan sebidang tanah tegalan di desa kubu-kubu, kubu-kubu di desa kubu-kubu sebagai shima, sebagai tanah perdikan. Tanah perdikan. Nah, tanah perdikan. Nah, ini diberikan kepada siapa? Ya, ini diberikan kepada seseorang yang apa? Di dalam prasasti ini juga disebut-sebut, gitu ya. Seseorang ini adalah warga yang sangat mungkin ini adalah warga kubu-kubu, gitu ya. Karena orang ini berjasa ya. Jasanya apa ya? Jasanya karena membantu Balitung dalam mengarahkan Batuan, mengarahkan Bantan. Nah Bantan ini yang masih debatable ya. Sejumlah sarjana termasuk sarjana Prancis itu Louis Damet itu mengidentifikasikan Bantan itu sama dengan Banten. Banten itu adalah sebutan kuno untuk Bali gitu. Oleh karena itu seringkali disebut-sebut bahwa Balitung itu melakukan ekspansi kekuasaan tidak hanya sampai ke Jawa Timur, tapi
sampai ke seberang pulau, sampai ke Bali gitu ya. Dan prasasti kupu-kupu dianggap sebagai salah satu bukti tentang perluasan sampai Bali, walaupun masih debatable ya. Bisa saja Bantan itu bukan Bali, tapi Bantan ini adalah satu tempat yang tidak terlalu jauh dari Malang gitu ya, tidak terlalu jauh dari Malang. Nah, itu jasanya ya, karena jasa itulah membantu Balitung dalam memperoleh kemenangan menghadapi Banten ini, maka desa ini ditetapkan sebagai Perdika. Nah, kembali pada pertanyaan, di mana kubu-kubu itu? Nah, sangat mungkin desa kuno kubu-kubu itu ada di areal kita sekarang, yaitu Kebon Agung dan sekitarnya, termasuk Genengan, ya, termasuk juga Kebon Sari yang ada di tetangganya Kebon Agung. Apalagi kita mendapati sejumlah tempat yang bisa kita identifikasikan itu sebagai tempat yang berada di sekitar Kebon Agung. Seperti saya katakan Kasukan, Soko itu ya. Kemudian ada Panjura. Ini yang saya jadi ingat. Ada satu tempat wilayah tempat kecil ya di Kebon Sari, tempat yang menjadi asrama Brimob itu Panjura gitu ya. Ada Panjura di sini. Nah, jadi sangat mungkin bahwa desa kuno kubu-kubu itu adalah apa yang sekarang kita sebut sebagai Kebon Agung, Kebon Sari dan sekitarnya. Termasuk di dalamnya adalah Genengan. Ya. Dengan demikian, jika teman-teman di Kebon Agung, termasuk di Genengan, termasuk di Kebon Sari misalnya, mencari hari jadi desanya, hari jadi kelurahannya, tanggal berapa, kita dapat bocoran dari prasasti kubu-kubu. Jadi hari jadi desanya, hari jadi desa Kebon Agung, Kebon Sari atau Genengan ini tidak lain adalah 7 November. 7 November ya. Apa? 7 Oktober tadi ya. 17 bukan 7 Oktober. Jadi 17 Oktober nanti ini merupakan hari ulang tahun Desa Kebon Agung dan sekitarnya ya, termasuk Genengan ini yang tinggal ngurangi saja 2023 minus 905 ini sudah sekian 1, sekian milenium. Bukan tahun, bukan abad, tapi milenium, 1 milenium lebih, 1,1 milenium lebih itu ya. Ini artinya desa yang sekarang Kebon Agung, Genengan dan Kebon Sari ini desa yang sudah sangat purba gitu ya, sangat kuno ya. Kehidupannya panjang, pada 1 milenium lebih itu sudah ditetapkan statusnya mendapatkan anugerah istimewa. Jadi Sima atau Swatandra ini merupakan anugerah yang istimewa, hanya desa-desa tertentu yang dapat memperoleh anugerah istimewa semacam ini ya. Mereka berjasa, tapi juga desanya itu harus desa yang boleh dibilang maju pada zamannya. Karena kalau desa itu ditetapkan sebagai perdikan, desa itu menyandang status otonom. Karena itu sebutannya swatantra. Swa artinya mandiri, jadi mempunyai kemandirian untuk mengelola rumah tangganya sendiri. Artinya untuk mengatasi kebutuhan internalnya sudah mesti beres ya. Nah, jadi apakah desa ini desa yang makmur? Iya tentu. Tegalnya ya luas, kebunnya yang luas, tapi juga ada persawahan. Karena ini kan dialiri oleh beberapa sungai besar, itu mengapit ya. Metro di barat, Brantas di timur. Anak-anak sungainya banyak, termasuk sungai ini. Ya, sungai ini kan sangat memungkinkan untuk didaya gunakan untuk kepentingan irigasi. Jadi teman-teman sekalian, bahwa kita sebenarnya berada di satu tempat yang bukan saja bersejarah, tapi tempat ini pernah tercatat sebagai areal peradaban di masa lalu. Peradaban di masa, kalau enggak tidak bakal mendapatkan anugerah istimewa. Ini kan anugerah ini kan mesti terpilih toh. Wong anugerah kok gitu ya. Mesti kan dipertimbangkan. Dapat anugerah asal comot ya enggak. Itu namanya anugerah yang diberikan pada kucing dalam karung. Ini bukan kucing dalam karung ini. Ya, kucing di dalam sangkar yang orang bisa lihat itu ya. Sangkar kucing itu. Ini anggora atau
apa itu Persia, jangan-jangan kita nyangka Anggora kucing garong tambah. Nah jadi ini yang saya kira eh, sangat mungkin bahwa keberadaan kebun, ya kita ngomong kebun ya, Tegal ini eh, mestinya berlangsung sangat panjang ya. Bukan tanpa alasan kalau kemudian pabrik tebunya itu dibangun di situ ya, karena di sekitarnya itu tentu ada tempat pembudidayaan tebu ya, terutama sejak diberlakukan Sweetkerwet, jadi undang-undang gula tahun 1870 ya, ditanami. Jadi Tegal-Tegal itu ya, itu ditanami tebu. Tidak hanya di sini aja, tapi juga di berbagai tempat. Dan pabrik gula Kebun Agung itu merupakan pabrik gula swasta yang besar sejak masa kolonial, milik orang Tionghoa gitu ya. Pemilik utamanya sebenarnya orang Semarang gitu ya. Tapi dia punya banyak pabrik gula termasuk yang ada di Kebun Agung. Jadi keberadaan pabrik gula ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa areal ini masih terus berlanjut perkebunannya itu paling tidak sampai memasuki masa kolonial ya, tahun 1800 akhir 1900 awal gitu ya, bahkan jadi sentra hasil kebun karena hasil kebun di mana-mana yaitu berupa tebu itu kan gowo sampai sekarang kemacetan di ruas jalan di Genengan ini juga ulah dari truk-truk tebu. Tadi malam itu saya lewat Pendit itu ono truk kulik dek kono. Malik dek kono. Wiring-wiringan gowo. Ini tergandeng-gandeng itu. Gandengannya malik dek kono tengah malam Pak Wibi. Dekatnya Pak Wibi itu. Enggak tahu wes beres apa durung gitu. Malik dek kono. Nah ini lagi mesin tebu ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang akhir yang ingin saya bicarakan bahwa kebun di Kebun Agung itu tinggal cerita masa lalu. Ya. Kebun di Kebun Agung itu sudah almarhum, gitu ya. Kebun entek. Karena apa? Desa ini adalah desa peri-peri, ya. Desa yang menjadi perbatasan dari Kota Malang. Laju perkembangan Malang, termasuk yang ke arah selatan itu, muntahin yang Kebun Agung, muntahin yang di Genengan, muntahnya Wagir. Karena itu ketika kita mendapatkan tanah yang sulit ya dan mahal di Kota Malang, tanah-tanah kapling di Wagir itu jadi rame. Itu jadi tanah-tanah kaplingan untuk perumahan itu ya. Nah, dengan demikian bahwa seperti yang dikatakan Ori tadi bahwa sedang terjadi metamorfosa dari Genengan ini, dari area termasuk Kebun Agung, dari area yang dulu areal pedesaan dengan pencaharian utama agraris ya, petani sawah, pekebun, petani tegalan dan sebagainya sudah berubah ya. Mungkin ada yang masih berpencaharian agraris tapi tinggal sebagian yang lain tidak, karena kebunnya, sawahnya, tegalnya sudah terjual gitu ya, karena harga tanah tinggi. Nah jadi dengan demikian menilik, mempelajari Kebun Agung dan sekitarnya termasuk Genengan ya, di masa lalu, dari masa prasejarah ada jejak-jejak manusia purbanya, pada masa Hindu-Buddha paling tidak kita memperoleh catatan dari prasasti kubu-kubu ya 905. Kita juga mencatat ada sebutan Genengan gitu ya, di Pararaton, di Negara Kertagama, di prasasti Mula Malurung itu juga disebut Genengan, di Kidung Panji Marga Semara. Kemudian juga adanya situs yang ada di Genengan dan seterusnya, bahwa tempat ini telah menempuh perjalanan yang sangat panjang. Satu desa yang merupakan desa yang bersejarah, merupakan desa peradaban. Namun dalam perkembangan waktunya, desa ini tak luput menghadapi dinamika. Apalagi karena posisinya di perbatasan, peri-peri. Pertanyaannya, ketika menghadapi dinamika demikian, menghadapi perubahan yang sangat signifikan sebagai desa yang kena muntahan dari kota, apa yang bijak kita perbuat? Itu pertanyaan yang mestinya juga bijak untuk dijawab oleh kita, terutama oleh warga Kebun
Kebon Agung, warga Genengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa ya, kita mendapatkan satu pencerahan baru ya Pak Camat mungkin bahwa tidak lebih bahwa kita berada pada satu wilayah teritorial termasuk dari Kebun Agung tadi ya Pak Dwi. Jadi terlihat bahwa ada prasasti yang menyatakan bahwa tanah atau wilayah ini pernah mendapatkan suatu anugerah yang luar biasa. Artinya bahwa penduduk di situ mandiri, penduduk di situ memiliki peradaban dan budaya yang sangat luhur, hingga diberikan satu anugerah yang luar biasa dari Belitung ya, Balitung. Nah mudah-mudahan itu bisa menjadi inspirasi untuk warga di sini, bagaimana kita coba untuk membangun lagi agar paling tidak kita tidak malu-maluin bahwa dulu pernah ada satu wilayah yang cukup luhur, nggak ngisi-ngisi kan gitu. Apalagi umurnya kan dari 905 ya, berarti kan wilayah ini memiliki satu cerita yang cukup kompleks, yang artinya kita bisa mempelajari dari beberapa dinamika itu hingga akhirnya menjadi satu nilai tambah baru bahwa kita pun harus bisa kembali lagi dengan peradaban yang sekarang kan gitu. Nah, mungkin dari teman-teman musik dulu monggo Pak Ucok sambil kita refresh. Mas Diki monggo. Habis itu monggo teman-teman kalau misalnya ada diskusi berlanjut kita batasin sampai jam 11 ya Pak.